Ya Pak, terkait agenda hari ini di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap ini apa nih Pak Taryo? Ya, jadi kami dari Badan Sbangpol diminta oleh pengurus itu untuk memberikan materi terkait dengan pendidikan politik. Dan saya sungguh berterima kasih karena sesungguhnya supaya pendidikan politik ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga termasuk tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, termasuk keluarga besar PDIP. Dan mudah-mudahan melalui materi yang kami sampaikan gitu ya, ini juga bermanfaat bagi semuanya yang nantinya juga bisa disosialisasikan kepada warga masyarakat. Dan tentunya pendidikan politik ini juga tidak hanya dilaksanakan oleh PDIP tapi juga seluruh partai politik yang ada di Tadi disampaikan juga oleh Bapak tentang peran serta masyarakat dalam ikut aktif mendorong terhadap lancarnya sebuah demokrasi yang ada. Tentunya ke depan di Kabupaten Cilacap ini dengan adanya pendidikan politik seperti ini diharapkan seperti apa nih Pak? Yang jelas yang dengan adanya pendidikan politik ini nanti masyarakat kita di Kabupaten Cilacap akan semakin tahu hak, kemudian kewajiban, tanggung jawabnya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau itu sudah diketahui dan dilaksanakan oleh masing-masing warga masyarakat, insya Allah lah kehidupan politik di Kabupaten Cilacap akan semakin baik. Walaupun kita akui bahwa sampai dengan saat ini sesungguhnya sudah bagus gitu ya, sudah terjaga, kemudian demokrasi juga terjaga dengan baik. Tapi kalau misalnya nanti seluruh warga masyarakat sudah memahami tentang itu, harapan kita semua dan tentunya harapan seluruh bangsa tentang kehidupan demokrasi akan. Oke, terima kasih Pak. Apa yang disampaikan Bapak mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti. Materi pertama oleh Kesbangpol yang akan disampaikan oleh Bapak Taryo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kesbangpol Kabupaten Cilacap Bapak Taryo, para jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pengurus anak cabang PDI Perjuangan Dewan Pimpinan 1 plus Jelbogi, para ketua sekretaris dan bendahara ranting sedera pemilihan 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Dari pagi kita sudah mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-49 dimulai dengan upacara serentak seluruh Indonesia jam 9. Jadi hari ini kita masuk di acara pendidikan politik dan saya selaku moderator dari acara ini yang pertama bahwa silahkan Bapak Ibu dengarkan secara baik materi yang akan disampaikan. Yang kedua, nanti pada sesi acara lain-lain apabila ada hal yang perlu dipertanyakan, itu menyangkut tentang isi materi dari apa yang disampaikan oleh Kepala Kesbangpol. Jadi areanya itu dan nanti bisa dilakukan secara tertib. Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan disampaikan oleh teman-teman. Untuk itu beri aplaus untuk Kepala Kesbangpol. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan secukup-cukupnya, dipersilakan. Mohon izin lepas masker ya Pak ya.
Sehat semuanya kan ya? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Selamat siang. Saya ulangi ya, ini walaupun kalau jam 12, jam 1 itu kan situasinya agak rawan. Ngantuk. Jangan sampai nanti pembicara atau narasumber dianggap orang sakti. Karena kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Sebab apa? Sebab semua ngantuk. Tapi saya kira enggak lah. Walaupun saya tahu bahwa Bapak sekalian mungkin sudah cukup lelah. Dan kalau disepakati mungkin kita juga tidak berlama-lama gitu ya. Setuju? Ya wis rangkuman, kamu bagaimana? Yang kami hormati jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan, Pak Tarman, beserta jajaran pengurusnya, Ketua Panitia peringatan hari ulang tahun PDIP yang ke-49 di Kabupaten Cilacap yang kami hormati, beserta jajaran panitia, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama dan utama dapat kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya? Tidak ada yang batuk pilek ini? Gerges-gerges? Tidak ada. Karena apa? Ini bisa sampaikan karena salah satu ciri orang yang terkonfirmasi itu adalah salah satunya itu batuk pilek, kemudian gerges-gerges, susah tidur, hilang indera penciuman, itu. Kenapa saya menyampaikan? Karena salah satu saya adalah penyintasnya. Penyintas COVID-19 pada bulan Juli yang lalu. Saya satu keluarga yang waktu itu Cilacap sudah mencapai 3.000 kalau tidak salah. Tapi alhamdulillah atas nikmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini saya masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak sekalian yang hadir di tempat ini juga selalu sehat walafiat. Diberikan umur yang panjang. Umur panjang yang barokah. Yang punya hutang segera hutangnya lunas. Gitu ya. Jadi kita bikin aja, bikin happy. Kenapa? Karena happy itu meningkatkan imunitas. Dan imunitas itu salah satu penangkal dari COVID-19. Tentunya kita cukup bersyukur ya sekalian. Dan terakhir di Kabupaten Cilacap itu sampai dengan hari kemarin tinggal dua yang terkonfirmasi positif. Dan itu pun isolasi mandiri. Satu ada di Kecamatan Dipala, satu dari luar daerah. Jadi Cilacap itu sampai dengan saat ini tinggal 2. Walaupun saya sampaikan kemarin itu sejak tanggal 2, sesungguhnya sejak tanggal 2 Januari kita sudah kosong Pak. Sudah kosong, tapi 2 hari terakhir ternyata ada yang terkonfirmasi positif 2 orang dan mudah-mudahan segera sembuh. Namun demikian sekalian, walaupun tren COVID itu melandai, saya harap kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ini yang dalam maskeran nggak bawa masker apa? Pegang pakai masker. Hah? Baru sarapan, makan siang. Iya. Jadi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, gitu ya. Dari kerumunan harus tetap kita laksanakan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan COVID-19
khususnya di Kabupaten Cilacap segera berakhir. Dan salah satunya adalah peran kita semua. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masyarakat juga tentunya jadi contoh dan teladan serta panutan. Makanya ketika itu disandang oleh kita, maka mari kita berperan semaksimal mungkin dalam rangka membantu pencegahan itu. Termasuk juga berkenaan dengan vaksin. Ini sudah divaksin semua? Sudah benar? Sudah. 2 kali ya? 2 kali. Ini penting juga sekalian, dan alhamdulillah di Cilacap sampai dengan hari kemarin itu persentase vaksin kita sudah mencapai 83,83%. Alhamdulillah. Kemudian vaksin yang lansia kita sudah masuk 78,01%. Jadi monggo apakah Bapak Ibu masuk kelompok lansia atau masuk yang mana, maka yang penting sudah divaksin. Sehingga dengan kita sudah divaksin, mudah-mudahan imunitas kita setelah keluarga masyarakat semakin tebal. Dan saya minta juga Bapak sekalian ikut mendorong, barangkali ada warganya yang mungkin karena pendidikan atau juga mungkin karena adat istiadat sehingga tidak mau divaksin. Didorong aja, karena vaksin ini sehat, vaksin ini menyehatkan. Saya pernah dulu kunjungan ke daerah barat gitu ya, ada satu dusun yang warganya tidak mau divaksin karena katanya adat istiadat yang menghalangi. Tapi alhamdulillah berkat pendekatan Pak Camat, kemudian Pak Kapolsek dan Ramil, akhirnya walaupun secara bertahap bisa dilaksanakan. Kalau sekarang yang kami hormati itu barangkali sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, saya diberi amanah oleh Pak Ketua dan Ketua Panitia untuk menyampaikan materi berkenaan dengan pendidikan politik. Walaupun saya paham, tentunya yang lebih paham adalah Bapak Ibu sekalian, karena sudah terjun langsung dan melaksanakan kegiatan politik ini secara langsung. Kalau saya mungkin hanya sebatas regulasi teori, tapi Bapak sekalian sudah mengaplikasikannya, sudah melaksanakan secara langsung di lapangan. Dan saya paham tentunya Bapak Ibu sekalian yang di depan maupun yang depan saya ini lebih paham tentang itu. Tapi karena ini amanah, saya akan mencoba menyampaikan materi yang sudah saya siapkan, yaitu meningkatkan partisipasi politik, partisipasi masyarakat di dalam pemilu untuk wujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik. Sekarang yang kami hormati bahwa pendidikan politik sesungguhnya merupakan upaya kita semua itu di dalam rangka memberikan pembelajaran atau pemahaman kepada seluruh warga masyarakat termasuk kita semua untuk mengetahui tentang hak, tentang kewajiban, tentang tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga tentunya Bu sekalian dalam partai. Pendidikan politik itu juga sesungguhnya dalam rangka itu untuk mengetahui hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai kader partai sehingga mampu melaksanakan apa menjadi tugas dan tujuan partai tersebut. Keberhasilan di dalam rangka meningkatkan partisipasi politik ini di dalam pemilu tentunya tidak lepas, saya bilang tidak lepas dari keberhasilan pendidikan politik. Artinya kalau pendidikan politik berhasil, bagi semua pihak diharapkan partisipasi politik masyarakat di dalam pemilu akan terus meningkat karena mereka sudah paham tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya.
Dan ini kalau saya sampaikan, masalah pendidikan politik ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Ini perlu saya tegaskan, pendidikan politik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga tanggung jawab semua pihak, termasuk juga tanggung jawab partai politik. Dan saya bersyukur, dan kita semua bersyukur, alhamdulillah seluruh partai politik yang ada di Indonesia pada umumnya dan kabupaten pada khususnya, termasuk juga PDI Perjuangan ini sudah berupaya lebih maksimal dalam rangka melaksanakan pendidikan politik, tidak hanya bagi kadernya, tetapi juga bagi masyarakat. Kemudian apa sih yang disebut dengan partai politik? Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua, dan saya hanya sebatas mengingatkan barangkali kita belajar bersama. Di situ sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang dimana disampaikan bahwa partai politik atau parpol adalah organisasi yang bersifat nasional. Jadi sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela. Jadi secara sukarela, tidak ada paksaan, karena mungkin dia punya kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan yang disalurkan oleh partai politik atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bingkainya tetap di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tegaskan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Kemudian tujuan dari partai politik adalah yang pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Jadi keterlibatan Bapak Ibu sekalian dalam ikut bergabung dalam suatu partai politik salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik. Kemudian yang kedua, untuk memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan ini sudah jelas. Saya yakin sekalian ikut partai salah satunya juga dalam rangka memperjuangkan cita-cita parpol yang Bapak Ibu sekalian ikuti, sehingga apa yang jadi cita-cita parpol dapat terwujud. Kemudian membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya etika politik yang kita bangun adalah etika politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan istiadat, dan tentunya etika politik yang bermartabat. Kemudian fungsi partai politik yaitu sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, untuk melaksanakan ini tentunya juga salah satu fungsi partai politik adalah mampu membangun komunikasi politik sesama kader partai dengan pengurus maupun dengan masyarakat kita. Kemudian juga bisa melakukan rekrutmen politik, artinya menambah anggota dan lain sebagainya. Kemudian juga meningkatkan partisipasi politik. Sebagai gambaran Bapak sekalian, ini nggak bisa dibuka ya? Terus. Nah ini sebagai gambaran, ini data saya mintakan ke KPU, dan ini adalah data saat pemilu tahun 2019 kemarin. Jadi bisa dilihat, kita misalnya berada di Dapil 1
Cilacap Selatan itu jumlah DPT-nya daftar pemilih tetapnya 61.000 sekian, pengguna hak pilih 49 sekian, sehingga tingkat partisipasinya sekian persen dan suara tidak sah sekian persen. Nah, harapan saya pada sekalian, dengan tingkat partisipasi ini walaupun sudah cukup tinggi, tapi ke depan terutama di dalam pemilu yang akan datang, mari kita dorong agar partisipasi ini semakin meningkat. Dan salah satunya juga peran dari Bapak sekalian. Bagaimana agar dari angka sekian meningkat, termasuk juga mendorong agar kita dapat meminimalisir suara yang tidak sah. Ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mungkin kita perlu melakukan sosialisasi, penyuluhan atau pendekatan-pendekatan tertentu pada masyarakat sehingga tingkat partisipasi maupun suara pemilih yang tidak sah dapat kita tekan. Karena apa? Karena kadang-kadang mungkin suara yang tidak sah ini udah niat banget sesungguhnya, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin ada kesalahan mencoblos lah, atau kesalahan hal-hal yang lain yang menyebabkan tidak sah. Oleh itu sekali kami berharap mari kita dorong agar tingkat partisipasi maupun kesalahan-kesalahan yang menyebabkan suara tidak sah dapat kita tekan. Nah, kemudian sebagai gambaran juga sebagai informasi aja Bapak sekalian, kita lihat secara nasional barangkali sejak tahun 55 sampai dengan yang terakhir ini. Jadi tahun 55 itu pemilihan anggota legislatif dan konstituante tingkat partisipasinya adalah 91,4%. Silahkan bisa dibaca sendiri, 71, 96, kemudian 77, 96, 82, 96, 87, 96, lanjut. Nah, 92 ini turun, 95, 97, 93, 99, 92, 2004 Pilek 84, Pilpres tahap 1 78, Pilpres tahap 2 76 dengan golongan golput itu tadi pada sebelahnya cukup tinggi juga. Dan terakhir kita lihat Pilek itu pada tahun 1981, kemudian Pilpres 81 dengan tingkat golput yang cukup tinggi. Nah, ini sebagai gambaran bagi saudara sekalian, mari saya mengajak, mari agar ini karena menjadi persoalan kita, harapannya ke depan di 2024 nanti partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tinggi, juga dengan tingkat suara yang sah juga semakin bagus atau suara yang tidak sah semakin kecil. Ada beberapa hal penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Yang pertama, mungkin figur pimpinan yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Mungkin kenal, tapi mungkin menurut pemilih karakternya kurang bagus dari berbagai calon yang ditawarkan, atau mungkin tidak kenal sama sekali dengan calon yang ditawarkan, atau mungkin hal-hal lainnya yang sifatnya subjektif. Tapi ini justru menurut saya tantangan kita semua, bagaimana agar meyakinkan masyarakat atau calon pemilih sehingga apapun yang ada mereka bisa menggunakan hak suaranya. Karena hak suara ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kehidupan keberlangsungan kepemimpinan Indonesia ke depan. Jadi apapun namanya mungkin tidak kenal atau mungkin tahu, ya setidaknya, kalau menurut saya setidaknya dari berbagai calon yang ada, ya mereka mampu memberikan suaranya, memilih yang baik dari yang terbaik, seperti itu. Kemudian penyebab rendahnya juga karena rendahnya sekarang
Nah, ini yang saya sampaikan di awal, bahwa tanggung jawab pendidikan politik itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, partai politik dan semuanya. Sehingga harapannya kemari kita laksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Kalau selama ini mungkin ada yang apatis dengan pemilu, acuh tak acuh dengan pemilu, ya mari kita gerakkan ke depan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Seperti itu. Kemudian minimnya literasi digital masyarakat. Jadi kalau saat ini memang eranya era digital dan mungkin tidak semua warga masyarakat bisa melaksanakan itu, sehingga bagaimana kita membackup rendahnya literasi digital masyarakat itu dengan yang sifatnya manual, terjun ke masyarakat, memberikan pencerahan secara langsung, tatap muka, itu mungkin juga salah satu upaya kita dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Mungkin juga kejenuhan berbeda terhadap situasi politik terkini, jenuh misalnya sering melaksanakan pemilu, ada pilkades, terus ditindaklanjuti pilkades, pemilu dan lain sebagainya, sehingga mereka jenuh. Tapi menurut saya hal ini juga tidak harus demikian, karena ini ada suatu sistem yang dibangun di negara kita dan harus kita laksanakan dan harus kita amankan. Kemudian juga menguatnya politik identitas dalam satu dekade terakhir, ini juga mungkin salah satu faktor yang menyebabkan itu menurunnya kejenuhan, tidak cocok dan lain sebagainya. Ini tantangan kita semua tentunya untuk berbuat dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kemudian di mana sih bukan parpol dalam partisipasi politik? Sekarang yang pertama adalah partisipasi politik dapat dilakukan atau digerakkan dalam satu lembaga yang menggerakkan. Salah satunya adalah partai politik yang dijadikan lembaga utama dan lembaga sentral dalam mengorganisir warga negara untuk berpartisipasi. Jadi saya tegaskan tadi, ini partisipasi politik itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga yang sentral adalah partai politik. Bagaimana kita, atau istilahnya ya, menjual agar mendapatkan simpati dari masyarakat dengan tentunya berbagai program yang ada. Kita beradu program dengan yang lain agar masyarakat tertarik pada kita. Kemudian parpol memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengorganisir warga. Yaitu tadi saya sampaikan bahwa salah satu peran kita termasuk parpol adalah mampu mengorganisir warga masyarakat agar ikut berpartisipasi politik. Caranya apa? Caranya kita jualan program. Berbagai partai jualan program akan mendapat simpati dari masyarakat sehingga terorganisirlah dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga, bisa dilakukan dengan melaksanakan demokrasi internal partai. Misalnya bagaimana partai memilih dan menyeleksi kandidat publik. Dan saya yakin setiap partai politik gitu ya, termasuk PDIP ini juga punya aturan tersendiri, punya aturan main tersendiri. Bagaimana cara seleksi dalam memilih kandidat publik. Kemudian juga bagaimana parpol melakukan seleksi pada kepemimpinan kekuasaan. Ini juga tentunya punya aturan tersendiri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian bagaimana parpol juga bisa merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dilaksanakan endingnya adalah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam menjalankan fungsi eksternal juga parpol bisa mengorganisir masyarakat. Saya sampaikan baik pengkaderan, kemudian sosialisasi, kampanye dan lain-lain. Kemudian melakukan lobby pemerintah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan agar memicu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama pemilu serentak nanti di 2024 yang akan datang. Kemudian juga mengawal pembuatan kebijakan pemerintah dan agenda politik pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah dikawal, yang semuanya juga
dan akan bermuara bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana peran Pemda selama ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Yang pertama, kita melaksanakan pendidikan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi undang-undang pemilu, pendidikan politik, dan lain-lain. Ini kami di Badan Kesbangpol setiap tahun hampir melaksanakan kegiatan itu. Kami gandeng KPU, kami gandeng Bawaslu, kemudian juga dari partai politik, terutama anggota dewan, untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Dan ini di 2022 juga kita mengagendakan itu. Kemudian peningkatan kerja pelayanan pemerintah daerah dan SKPD ini tentunya terus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kemudian melakukan transparansi dan maksimalisasi alokasi anggaran. Jadi kita di Pemda Cilacap itu setiap tahun seluruh kegiatan kita tayangkan di Sirup. Jadi seluruh OPD yang akan melaksanakan kegiatan kita tayangkan di Sirup. Ini secara izin digital. Sirup, sistem informasi rencana pengadaan. Kemudian pejabat publik sebagai trendsetter di masyarakat, diharapkan semua pejabat publik itu ya menjadi yang terdepan, menjadi panutan, menjadi contoh di masyarakat. Jadi dengan semua itu diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan dan partisipasi politik kepada negara. Kemudian melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat pemilih pemula di sekolah-sekolah yang terus kita lakukan juga. Apalagi di 2024 itu dari data yang ada, pemilih pemula cukup banyak di Kabupaten Cilacap, sehingga kami terus menyasar juga siswa-siswa yang ada di sekolah yang saat ini mungkin SMP kelas 3 atau mungkin SMA. Kemudian melaksanakan bintek administrasi keuangan pengurus bagi partai politik, kemudian juga melaksanakan kegiatan fasilitasi bantuan keuangan partai politik. Jadi itu beberapa kegiatan yang kami laksanakan yang semuanya diharapkan bermuara pertama adalah membangun kehidupan demokrasi yang sehat di Kabupaten Cilacap. Yang kedua diharapkan juga meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dan terakhir, lanjut. Nah ini. Yang terakhir, terima kasih. Karena saya paham ini yang ditunggu ini. Ya, saya paham kalau saya dari sisi intelijen tersebut, maaf ya. Saya udah paham. Jadi kadang-kadang bapak ibu itu orangnya di sini, tapi karena situasinya mungkin sudah tidak mendukung, panas ya, kipasan ya, pikirannya udah ada yang di rumah, betul nggak? Iya, pikirannya ada yang di rumah. Jadi kalau ada ucapan terima kasih atau wassalamualaikum yang ditunggu-tunggu sesungguhnya lampung ya. Wassalamualaikum, terima kasih ya itu. Jadi buat sekalian yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini, dan saya yakin karena sekarang eranya era digital. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mencari referensi apapun di Mbah Google pasti dapat dan ada. Undang-Undang 2 2011 bagaimana cara peningkatan partisipasi politik masyarakat di sana muncul semua. Jadi kita tidak susah untuk mencari referensi, tinggal bagaimana kita niatnya saja untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Saya kira itu teman-teman Bapak sekalian yang bisa sampaikan pada siang hari ini, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak hal yang kurang berkenan, dan saya juga mohon maaf nanti saya hadir terlambat, tapi mudah-mudahan walaupun pertemuan saya cukup singkat ini tidak akan mengubah silaturahim di antara kita. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk yang selanjutnya barangkali ada yang perlu diperjelas
oleh para peserta pendidikan politik. Kalau saya dengarkan sih sudah jelas. Dengarkan loh. Tapi maknanya kadang-kadang ya bingung. Merupakan apa yang sih? Seperti itu. Tapi ada baiknya silakan untuk satu termin saja 3 penanya apabila ada yang mau memperdalam berkaitan dengan materi ini. Perlu saya ingatkan lagi, kalau misalnya ke materi bukan ke yang lain, tapi kalau sudah jelas ya cukup. Dipersilakan. Nah, ya, Pak Abang, orang PDI Perjuangan ini kayak gini Pak. Pokoknya yang penting jelas cukup. Yang penting jelas dan cukup. Yang penting jelas dan cukup. Karena ini sudah jelas dan cukup, kami atas nama panitia penyelenggara peringatan HUT PDI Perjuangan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Aban yang sudah berkenan rawuh memenuhi surat permohonan kami dan memberikan materi, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Aban itu sebagai tambahan ilmu yang kadang-kadang itu memang kita tidak suka baca Pak Aban, tapi kita sukanya dengar. Karena orang PDI Perjuangan itu sing anak-anak utangnya itu cuma kemudian caranya boleh biting Pak. Itu seperti itu, biting menbati akeh terus menang, seperti itu. Oke? Cukup ya? Ya. Sekali lagi kasih aplaus yang semangat untuk Pak Abang. Dan saya sampaikan terima kasih. Monggo apabila Pak Abang mau melanjutkan pekerjaannya, mohon untuk dipersilakan. Orang usir jadi bukan ya. Terima kasih semuanya. Jadi saya juga mohon izin untuk meninggalkan tempat gitu ya. Jadi kalau ada agenda lain monggo dilanjutkan. Sekali lagi saya kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mari kita jaga kesehatan semuanya, tetap protokol kesehatan kita laksanakan sehingga harapan kita semua pandemi COVID di Kabupaten Cilacap pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya bisa segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Itu aja. Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.